Agresi militer Belanda 1 dan 2. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan sebuah momen penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Sebelum pasukan sekutu datang, tanggal 24 Agustus 1945, Inggris menandatangani sebuah persetujuan yaitu Civil Affairs Agreement atau CAA dengan Netherlands Indies Civil Administration atau NICA, di mana Belanda masih menganggap terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia akibat kekalahan Jepang. Tentara sekutu yang bernama Allied Force in the Netherlands East Indies atau AFNI memiliki beberapa tugas penting di Indonesia, yaitu pertama, menerima penyerahan Jepang, kedua, membebaskan tawanan perang sekutu, ketiga, melucuti dan memulangkan orang-orang Jepang, keempat, menegakkan perdamaian, dan lima, mengadili penjahat perang di pengadilan sekutu. Tetapi sangat disayangkan, di balik AFNI terdapat pasukan Belanda yaitu NICA. Bahkan, NICA membebaskan pasukannya dari penjara-penjara Jepang yang bernama Koninklijke Nederlands Indisch Leger atau KNIL. KNIL merupakan pasukan Belanda yang terdiri dari orang-orang Indonesia yang beberapa masih setia pada Belanda dan dibebaskan agar membantu NICA untuk membuat kerusuhan di berbagai daerah. Akhirnya, beberapa pertempuran besar pun terjadi. Di antaranya adalah Pertempuran Surabaya 10 November 1945, Pertempuran Bojong Kokosan 9 Desember 1945, Pertempuran Medan Area 10 Desember 1945, Pertempuran Ambarawa 12-15 Desember 1945, Pertempuran Merah Putih di Manado 14 Februari 1946, dan Pertempuran Bandung Lautan Api 23 Maret 1946. Perjanjian Linggarjati 25 Maret 1947. Setelah banyaknya pertempuran, akhirnya diadakanlah perundingan Linggarjati. Perwakilan dari Indonesia dalam perundingan ini adalah Sultan Syahrir, Mr. Muhammad Rum, Mr. Susanto Tirto Projo, dan Aka Gani. Akhirnya ditandatanganilah perjanjian Linggarjati yang intinya berisi: pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Kedua, Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Ketiga, RIS harus bergabung dengan negara-negara persemakmuran di bawah kerajaan Belanda. Setelah Belanda mengakui wilayah RI secara de facto, beberapa negara lain juga menyampaikan pengakuan atas kedaulatan Republik Indonesia. Namun, hasil perundingan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan Republik Indonesia, sehingga berakibat jatuhnya kabinet Syahrir dan digantikan oleh Amir Syarifuddin. Agresi militer Belanda 1 atau Operasi Produk tanggal 21 Juli 1947 sampai 4 Agustus 1947. Pelaksanaan hasil perjanjian Linggarjati ternyata tidak berjalan mulus, sehingga terjadilah agresi militer Belanda 1 dengan nama Operasi Produk yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Simon Spoor. Agresi militer ini diarahkan pada Pulau Jawa dan Sumatera, di mana penyerangan ini berfokus untuk mengambil alih sasaran pusat kegiatan ekonomi seperti pabrik, perkebunan, dan pertambangan. Panglima Sudirman dan Jenderal Urip Sumoharjo menginstruksikan kepada tentara Republik segera mempersiapkan kubu, rintangan jalan, dan jebakan tank. Namun, dalam waktu singkat, pertahanan TNI akhirnya diterobos dengan mudah, dan para pasukan TNI tersebar keluar kota sehingga dijalankanlah taktik perang gerilya. Pada tanggal 29 Juli 1947, Angkatan Udara Republik Indonesia melakukan pemboman terhadap Belanda di Semarang, Ambarawa, dan Salatiga yang mengejutkan mereka. Belanda yang masih terkejut melakukan serangan balasan pada sore harinya dengan pesawat P-40 Kitty Hawk dan menembak pesawat Dakota VTCLA Republik yang membawa obat-obatan dari Singapura dan tidak bersenjata.
Dalam peristiwa itu, gugur diantaranya Komodor Muda Udara A. Aji Sucipto dan Komodor Muda Udara Abdurrahman Saleh, serta ditetapkannya sebagai Hari Bakti TNI AU. Akhirnya, agresi militer Belanda I mengundang reaksi dunia. Perjanjian Renville 17 Januari 1948. Perjanjian Renville dilaksanakan di atas sebuah kapal pengangkut yaitu USS Renville. Delegasi dari Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin, sedangkan pihak Belanda dipimpin oleh orang Indonesia yang memihak pada Belanda yaitu R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Perjanjian Renville akhirnya ditandatangani, yang isinya diantaranya adalah: pertama, disetujuinya pelaksanaan gencatan senjata. Kedua, disetujuinya sebuah garis demarkasi atau garis Van Mook yang memisahkan wilayah RI dan pendudukan Belanda. Ketiga, TNI ditarik mundur dari daerah kantongannya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Akibat dari perjanjian Renville, pihak Indonesia mengalami kerugian dan mendapatkan reaksi penolakan keras dari para tokoh Republik Indonesia, sehingga Amir Syarifuddin tidak mendapat kepercayaan lagi dan jatuh dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Bahkan, ia pun juga memberontak di peristiwa PKI Madiun bersama Musso. Agresi militer Belanda II atau Operasi Gagak, 19 Desember 1948. Di atas lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta, terdengar suara ledakan yang ternyata berasal dari 3 pesawat Mitchell milik Belanda yang membom lapangan terbang Maguwo dan diikuti dengan penerjun payung yang turun setelahnya. Setelah lapangan terbang Maguwo dikuasai, tentara Belanda melanjutkan gerakannya ke pusat kota Yogyakarta dengan kendaraan lapis baja. Dalam situasi tersebut, Presiden Soekarno mengadakan sidang kabinet darurat di kediamannya dan memutuskan bahwa: pertama, pemerintah Republik Indonesia memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran yaitu Mr. Syarifuddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera. Kedua, Presiden dan Wakil Presiden serta beberapa pembesar negara akan tetap di Yogyakarta agar tetap dengan KTN, sehingga kotak-kotak diplomatik akan dapat diadakan. Ketiga, pemimpin TNI serta Jenderal Sudirman akan keluar dari kota untuk melaksanakan perang secara gerilya. Akhirnya, setelah Belanda berhasil menahan Presiden, Wakil Presiden, serta petinggi lainnya, Presiden Soekarno diasingkan ke Prapat sedangkan Wakil Presiden Muhammad Hatta ke Bangka. Tetapi kemudian Presiden Soekarno juga dipindahkan ke Bangka juga. Setelah agresi militer Belanda II, Indonesia mendapatkan banyak perhatian dunia. Beberapa pertempuran dan perundingan pun terjadi. Di antaranya peristiwa serangan umum 1 Maret, perundingan Rumroyen 7 Mei 1949, Konferensi Inter-Indonesia 19 Juli 1949, dan Konferensi Meja Bundar 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi Meja Bundar 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Setelah melalui perundingan yang panjang, delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta menghasilkan beberapa kesepakatan yang diantaranya adalah: pertama, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau RIS pada akhir Desember 1949. Kedua, status Irian Barat akan ditunda setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Ketiga, dibentuk Uni Indonesia Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Keempat, Republik Indonesia Serikat atau RIS harus menanggung semua utang bekas Hindia Belanda. Kelima, pasukan Belanda akan dipulangkan dan Kenil akan dibubarkan, tetapi bekas anggotanya diperbolehkan menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Akhirnya, pada tanggal 27 Desember 1949, pemerintah Belanda melakukan penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat atau RIS.